Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah والذي سبقت رحمته غضبه وبذلك عنده كتاب كتبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا يخيب من توجه إليه وعمه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mubarak, yang mudah-mudahan siang hari ini selalu dalam lindungan dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, saya khawatir masuk dan terjerumus kepada apa yang pernah diingatkan oleh para ulama kita akan tiga hal. Para ulama-ulama kita mengingatkan bahwasannya innama halakun min halakin qablakum, hanya saja umat-umat terdahulu sebelum kalian itu pada celaka dan binasa. Umat-umat terdahulu pada celaka dan binasa. Yang pertama gara-gara fudulut ta'am, kelebihan makan. Yang kedua umat-umat terdahulu pada celaka dan binasa gara-gara fudulul manam, kelebihan tidur. Dan yang ketiga umat-umat terdahulu pada celaka dan binasa gara-gara fudulul kalam, kelebihan berbicara. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada dalam bahasa tafsir sedikitnya tiga penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dengan penyebutan khalifah. Yang kedua dalam surah At-Tin dengan penyebutan ahsanut taqwim. Dan yang ketiga dalam surah Asy-Syura ayat 30 dengan penyebutan fitratullah. Kesemuanya itu mempunyai makna, arti dan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah firmankan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ingin menjadikan kita sebagai khalifah, pemimpin wakil untuk mengurus buminya Allah, itu mendapatkan pertanyaan dan kritik yang tajam daripada malaikat-malaikat Allah tentang eksistensi kita sebagai manusia. Mari sama-sama pada momen yang singkat dan berkah ini kita merenung sejenak. Kalau ada kerusakan yang kita lakukan dengan alasan dan bentuk apapun, kita sudah lupa dengan pangkat kemuliaan kita sebagai khalifah. Kalau ada tumpah darah dengan alasan dan bentuk apapun, kita sudah lupa dengan pangkat kemuliaan kita sebagai khalifah. Yang kedua, Allah firmankan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khalifah perannya ahsanut taqwim, bentuk dan rupanya. Barangkali secara fisikly, bola mata, rambut, kuping, hidung, telinga, kita sudah kalah jauh dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan Eropa. Tapi ternyata tidak, masihlah kita tetap unggul di sisi Allah. Karena ada apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi mari sama-sama kita tanyakan diri kita masing-masing, masihkah kita berkomitmen untuk selalu beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini yang paling istimewa Allah berikan kepada kita, apa itu? Fitrah. Dalam Al-Quran dijelaskan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Para ulama-ulama tafsir dalam tafsir Khazin menyatakan fitrah itu adalah al-jabalah al-mutahayyi'ah liqabuliddin. Al-jabalah satu potensi, satu tabiat, al-mutahayyi'ah yang Allah sediakan di dalam diri kita manusia liqabuliddin, untuk menerima agama, untuk menerima kebenaran.
Jadi ketika ada orang-orang berperilakunya benar karena Allah teteskan fitrahnya ke dalam dirinya. Gitu juga sebaliknya ketika ada orang-orang berperilakunya tidak benar, korup, zalim, membela gerakan LGBT, melakukan mutilasi, itu orang-orang yang menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah kita berkuasa? Ada apa? Berpihak kepada pemberi kuasanya yang maha berkuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang diamanahkan kekuasaan dalam level yang rendah sampai setinggi apapun, orang-orang itu harus berpihak kepada pemberi kuasanya yang maha berkuasa. Ia harus berpihak kepada kebenaran, ia harus berpihak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah berilmu? Berpihak kepada pemberi ilmunya yang maha berilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebanyak apapun bacaan kita, sepanjang apapun standing legalitas akademis kita, orang-orang yang diamanahkan ilmu pengetahuan itu harus berpihak kepada pemberi ilmunya yang maha benar. Dia tidak boleh melacurkan ilmunya demi kepentingan di luar yang memberikan dia ilmu. Ketika ada pertanyaan, ada apa setelah beribadah? Ada apa setelah sholat kita, puasa kita? Ada pengorbanan. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa di dalam diri kita manusia ada naluri-naluri. Di dalam diri kita manusia ada naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Di dalam diri kita manusia ada naluri sabuiyah, naluri kebuasan. Di dalam diri kita manusia ada naluri syaitaniyah atau naluri iblis. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di dalam diri kita manusia ada naluri bahimiyah, naluri kebinatangan. Orang lebih binatang daripada binatang. Mana contohnya? Sederhana sekali. Kita lupa, kita pernah memanggil nama teman kita, saudara kita, tetangga kita, bukan lagi kita panggil namanya, tapi kita pinjamkan nama binatang untuk memanggil mereka. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada naluri bahimia, naluri kebinatangan. Orang lebih binatang daripada binatang. Di dalam diri kita manusia ada naluri sabuiyah, naluri kebuasan. Orang lebih buas daripada binatang buas. Di luar sana kita masih mendengar berapa banyak seorang ayah tega meniduri putri kandungnya. Seorang anak menantu tega berselingkuh tidur dengan mertua perempuannya. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada naluri sabuiyah, naluri kebuasan. Orang lebih buas daripada binatang buas. Di dalam diri kita manusia ada naluri syaitaniyah atau naluri iblis. Iblis laknatullah saja yang sudah dikutuk oleh Allah masih mengakui eksistensi Tuhan. Dalam Al-Quran dijelaskan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi, kata iblis, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun, tunda siksaku sampai nanti hari kebangkitan. Iblis laknatullah saja yang sudah dikutuk oleh Allah masih mengakui eksistensi Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri kita manusia? Ini yang terjadi dalam Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sifat kesombongan yang harus dikikis dalam diri kita. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita sadarkan diri kita bahwa di dalam diri kita Allah berikan kita peran sebagai khalifah, pemimpin wakil untuk mengurus buminya Allah. Allah berikan kita sebaik-baiknya bentuk dan rupa dalam bentuk ahsanut taqwim, dan Allah teteskan fitrahnya, kesuciannya, kesucian untuk berpihak kepada kebenaran, kesucian untuk berpihak kepada kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'dih. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من جميع غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضلك وكرمك يا رحمن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلاد إندونيسيا اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلاد فلسطين واهلك الكفار أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر